Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Evelyn Herlinta Namal, dalam acara Tabura Injil Klasisi Yapen Selatan. Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali belajar dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan di saat ini terangkat dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekali lagi Ibrani 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus agar roh pengertian dan kemampuan dalam memahami dan melakukan firman Tuhan menjadi bagian kita sekalian. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu bagi kami. Dalam kasih dan anugerah-Mu kami boleh melewati pergumulan sepanjang bulan Januari tahun 2021. Dan ketika Tuhan boleh mengizinkan kami memasuki bulan Februari, hari ini 4 Februari 2021. Kami kembali akan belajar dari firman Tuhan dalam acara Tabura Injil Klasisi Yapen Selatan. Kami mohon Tuhan sucikan dan kuduskan serta bentengi kami dengan darah Tuhan yang mulia. Ikat hancurkan segala kuasa kegelapan, kuasa tanah, kuasa-kuasa yang melayang udara, roh-roh dunia ini. Roh penyakit hingga pada maut, coronavirus yang sedang mewabah. Taklukkan semuanya dalam kuasa darah Yesus. Lalu curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk memberikan pengertian dan kemampuan memahami akan firman-Mu dan melakukan dalam setiap kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, bersabdalah sebab kami telah siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Pembacaan Alkitab dalam Ibrani 10 pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18 demikian bunyinya. Persembahan yang sempurna. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukum-hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dikatakan berbahagia adalah kita semua ketika membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, dalam Ibrani 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18 menjadi tema bagi kita sekalian, korban sejati. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korban berarti pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya. Korban atau kurban bisa berupa harta, tetapi juga jiwa. Sedangkan kata sejati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sebenarnya mengandung arti tulen, asli, dan murni. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita dibagi menjadi dua bagian, antara lain. Pertama pada ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14, menyatakan korban yang paling sempurna hanya Yesus Kristus. Pada ayat 11 sampai dengan ayat 14 katakan, setiap imam Yahudi menjalankan tugasnya tiap-tiap hari. Dan berulang kali ia mempersembahkan kurban-kurban yang sama. Tetapi kurban-kurban itu sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Sebaliknya, Kristus hanya mempersembahkan satu kurban untuk pengampunan dosa.
dan kurban itu berlaku untuk selama-lamanya. Sesudah mempersembahkan kurban itu, Kristus duduk di sebelah kanan Allah dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Jadi, dengan satu kurban Kristus menyempurnakan orang-orang yang sudah dibersihkan dari dosa. Yang kedua, saudara kekasih Tuhan, pada ayat 15 sampai dengan ayat 18, kesaksian Roh Kudus menguatkan perjanjian baru melalui kasih karunia. Pada ayat-ayat ini terlihat jelas bahwa Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan umatnya, di mana Tuhan tidak lagi mengingat segala dosa dan kejahatan manusia, dan sudah diampuni, maka tidak perlu lagi dipersembahkan kurban untuk pengampunan dosa. Semua itu bisa terjadi karena kasih karunia Allah melalui pengorbanan Kristus Yesus di tiang kayu salib. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, melalui pengorbanan Kristus di tiang kayu salib sebagai korban yang sejati, perseteruan antara Allah dan manusia karena dosa sudah dihapuskan dan diperdamaikan. Seperti kata firman Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Jadi, Yesus Kristus adalah korban perdamaian yang sejati antara Allah dan manusia. Dialah satu-satunya pengantara, Dialah satu-satunya penghubung, satu-satunya jembatan antara Allah dan manusia. Dengan demikian, hutang dosa kita telah lunas. Bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus pasal 1 ayat 18b sampai dengan ayat yang ke-19. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman ini mengingatkan kita bahwa kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oleh sebab itu percayalah kepadanya dan bergantunglah seluruh hidup kita kepadanya. Jadikanlah Dia sandaran hidup kita, sebab Dialah korban sejati yang ditentukan oleh Allah untuk mendamaikan manusia dan Allah karena dosa. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, pegang teguh pada janjinya. Percayalah, Dialah segala-galanya. Di dalam Dia ada pengampunan dosa dan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa hanya Engkaulah satu-satunya pengantara, penghubung, jembatan antara Allah dan manusia. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah tetap mengasihi manusia. Maka kasih-Nya itu dibuktikan lewat kehadiran Yesus Kristus sebagai korban sejati. Ajarkanlah kami taruh hidup ini dan bergantung seutuhnya kepadamu ya Yesus Tuhan kami. Biarkanlah kami menjadikan Engkau sandaran yang satu-satunya, sebab hanya di dalam nama-Mu ada keselamatan dan pengampunan dosa yang berlaku bagi kami. Oleh sebab itu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami letakkan seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan, bahwa hanya karena kasih Tuhan kami boleh ada di bulan Februari hari yang keempat. Semua ini terjadi bukan karena hebat dan gagahnya kami, tetapi hanya karena kasih Yesus. Oleh sebab itu di dalam kasih-Mu kami juga taruh seluruh kehidupan pemirsa Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan topang mereka semua. Biarlah lewat seluruh dukungan mereka berita firman Tuhan terus tersebar. Demikian pula kru yang selalu dengan setia melakukan tugas tanggung jawab mereka, agar firman Tuhan semakin diberitakan. Oleh karena itu jauhkan daripada mereka segala pencobaan, sakit, penyakit, mara bahaya hingga pada maut. Dan biarlah pertolongan-Mu tetap menjadi bagian mereka secara pribadi, dalam keluarga, tetapi juga dalam pekerjaan. Seluruh pelayanan Klasik Siapen Selatan, Sinode GKI di Tanah Papua,
Firman Tuhan dalam pemberitaan Injil di negara Indonesia bahkan dunia ini Tuhan memberkati selalu. Agar di mana saja kami ada, nama Tuhan Allah dipuji dan dimuliakan. Dan biarlah Engkau Allah yang berdaulat atas seluruh sejarah bangsa-bangsa tetap menjadi bagian bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami taruh pemerintah. Tuhan memberkati sebagai wakil Allah dengan semua yang ada dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Lebih khusus Tanah Papua dan terkhusus Kabupaten Kepulauan Yapen. Tuhan berkati kami semua, Tuhan jauhkan daripada kami segala pencobaan mara bahaya hingga pada maut. Pimpin kami dalam roh dan kebenaran. Dalam situasi pandemi coronavirus dari mana datang pertolongan, hanya darah Kristus yang mampu memeteraikan kami. Sucikan dan kuduskan kami, agar hidup kami tetap aman selamat tanpa kurang satu apapun. Sebab Engkaulah segala-galanya. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan di saat ini. Dalam kasih dan karunia Kristus Yesus, kita boleh ada dan menjalani kehidupan hingga di hari ini. Selamat menjalani pergumulan di bulan Februari tahun 2021. Ingatlah selalu, Yesus Kristus adalah satu-satunya korban bagi pengampunan dosa dan keselamatan manusia. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, dukungan saudara-saudara lewat channel Tabura Injil Klasisia Selatan sangat menopang kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih. Shalom.